Selamat siang, hari ini kita berada di Denpasar Festival tahun 2024. Nah, di sini kita sudah punya ya teman-teman yang akan kita teliti atau kita search lebih dalam lagi, yaitu Druma Ekowastra. Nah, apa saja sih yang ada di Druma Ekowastra ini? Nah, kita akan menanyakan Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dewi mengenai apa saja itu yang ada di Druma Ekowastra. Nah, pertama kita akan mengenalkan beberapa produk yang ada di sini. Kita bisa melihat beberapa ya teman-teman. Oh, kurang. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Ibu Dewi, apa yang menjadi inspirasi utama terbentuknya Druma Ekowastra? Oke. Druma Ekowastra itu terbentuk dari kumpulan crafter, ibu-ibu yang memang mempunyai minat di bidang ekoprint. Jadi saya sendiri mengumpulkan teman-teman yang memang ingin memperdalam bagaimana perkembangan ekoprint itu sendiri, dan dulu kita difasilitasi oleh Disperindak untuk ikut pelatihan. Jadi dari pelatihan itulah kita bertemu dengan teman-teman yang memang minat dengan ekoprint. Dan Ibu, apa filosofi yang ingin disampaikan melalui teknik ekoprint ini? Ekoprint itu sendiri kan alam. Jadi di sini kami ingin mengembangkan apa yang ada di sekitar kita, seperti memanfaatkan daun-daun, tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu ternyata bisa menjadi sebuah karya yang sangat indah dan sangat bermanfaat. Nah, selain memanfaatkan tentang bagaimana tumbuhan yang ada di sekitar kita menjadi sebuah karya yang indah, nah kita mau bertanya nih ke Ibu, bagaimana cerita Druma Ekowastra bisa menjadi bagian dari Denpasar Festival khususnya pada tahun 2024 ini? Ya, Druma Ekowastra bisa bergabung di Denpasar Festival pada tahun 2024 ini tidak jauh dari peran serta dari Dinas Disperindak Kota Denpasar yang menjadi membina kami gitu loh. Kami binaan daripada Disperindak Kota Denpasar, sehingga kami bisa terlibat di kegiatan Denfest ini. Baik Ibu, selanjutnya pasti ada kan teman-teman yang bingung apa sih ekoprint itu sendiri. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, bisa Ibu jelaskan apa itu ekoprint dan bagaimana itu proses pembuatannya? Ya, seperti namanya ekoprint ya, itu kan artinya terbuat dari bahan-bahan alam. Jadi dari pemanfaatan bahan-bahan kainnya itu pun kita pakai bahan yang seperti katun, seperti rayon yang mudah menyerap, daun-daun itu mudah menyerap. Kemudian untuk pewarnanya sendiri kita juga pakai dari kayu-kayuan yang bisa dipakai sebagai pewarna. Nah, untuk proses ekoprint itu sendiri memang agak sedikit panjang prosesnya. Dari proses skuring itu adalah bagaimana kita mencuci kain itu agar serat-seratnya terbuka sehingga nanti daun atau pewarnanya itu menyerapnya gampang. Jadi kita skuring itu membersihkan kain itu dari serat-serat agar mudah masuk warnanya. Kemudian setelah skuring itu ada namanya pemordanan. Nah, pemordanan di sini biasanya kita memakai beberapa zat seperti tawas, kemudian ada soda as, ada bisa pakai cuka juga. Jadi memang bahannya itu banyak yang alami gitu loh. Kemudian setelah pemordan, selanjutnya ke proses ekoprint itu sendiri, penataan daun. Nah, setelah daun ditata di kain, itu kita melakukan pengukusan selama 2 jam, 1,5 sampai 2 jam. Setelah dikukus selama 2 jam, diangin-anginkan sebentar, baru bisa dibuka, baru bisa lihat hasil dari ekoprint itu sendiri.
Jadi ekoprint itu kita ambil dari bahan-bahan yang alami. Ya, gitu. jadi kita memanfaatkan daun-daun yang ada di sekitar kita. Jadi contohnya daun yang bertanin tinggi seperti daun jati. Memang sih tidak semua daun bisa kita manfaatkan. Kadang ada daun yang cuman bayangan aja yang keluar. Nah, tapi kita kan selama berproses itu di situ juga kita mempelajari daun-daun apa aja sih yang ternyata bagus dipakai untuk ekoprint itu sendiri gitu. Kalau boleh tahu bahan-bahan apa saja ya Ibu yang lebih bagus untuk ekoprint selain jati tadi? Oh ya, jadi banyak daun yang kita bisa pakai seperti daun jarak kepiar, jarak merah, kemudian daun lanang, daun jambu, daun klengkeng, terus daun jenitri, banyak daun, hampir bunga juga bisa, bunga waru, bunga batavia, bunga bunga kamboja itu bisa, kamboja kuning juga bisa. Terkadang memang hasil ekoprint itu sendiri kita kan tidak pernah bisa tebak hasilnya ya. Kadang kita berharap pasti hasilnya seperti ini, tapi kita tidak bisa menyangkalnya. Karena pasti setiap yang jelas ya, yang jelas ekoprint itu unik gitu aja. Ya. Karena dia punya perbedaan, ya, tidak ada dari yang satu sama atau dua, tidak ada, semuanya ya, pasti berbeda. Pasti berbeda. Itu uniknya ekoprint ya. Nah, setelah melalui berbagai proses kan Ibu, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa motif yang pada kainnya itu dia awet dan lebih tahan lama gitu? Oh ya. Nah, untuk agar kain itu awet, tahap akhir dari ekoprint itu sendiri adalah fiksasi. Jadi fiksasi itu untuk mengikat warna yang ada pada kain. Jadi di sini untuk proses fiksasi biasanya kita bisa pakai tunjung lagi agar warnanya mungkin lebih gelap, atau kita pakai kapur. Nah, untuk kapur itu sendiri biasanya warna kain itu jadi lebih cerah dia. Jadi lebih cerah. Nah, selanjutnya dalam Druma Eko Wasra ini apakah dia memiliki ciri khas tertentu nih Ibu dalam mendesain ekoprintnya dari produk-produk yang lainnya, Ibu? Ciri khasnya? Druma Eko Wasra ini kan kembali seperti konsep awal. Di sini kan kita ada kumpulan dari beberapa penggiat crafter, ibu-ibu yang memang ingin menekuni ekoprint. Jadi sebenarnya secara karakteristik kita tidak bisa bilang bahwa memang punya masing-masing punya karakteristik tersendiri. Ya, masing-masing. Jadi memang sih bisa membedain kadang ini pasti hasil karyanya si A atau ini pasti si B kayak gitu. Ada memang. Cuman pada umumnya sih sama, karena kan daun jati pasti dia cuman di penataan aja kayaknya. Di penataan daun-daun itu kan tergantung dari seni orangnya tersebut. Ya, kreativitasnya orang tersebut ya. Nah, ini usahanya sudah berkembang kan Ibu. Pasti sebelum itu banyak kesulitan-kesulitan yang dialami nih dalam ekoprintnya itu Ibu. Kalau boleh tahu apa saja tantangan yang dialami oleh Druma Eko Wasra ini dalam menggunakan bahan-bahan alami Ibu. Tantangannya waktu pertama kali. Ya. Oke. Pertama kali membuat ekoprint itu kan semua pewarnanya itu kan alami ya. Terus kalau kita kayak nggak telaten gitu, pasti kita kadang di tangan itu pembuatannya susah gitu loh. Kayak aduh kok tangan jadi kayak kaku hitam gitu, karena kalau kita nggak langsung dengan pakai sarung tangan kayak gitu kan nggak menyatu kayak gitu loh. Jadi awal-awal memang membuat ekoprint itu pasti kayak aduh susah banget gitu. Tapi kalau begitu kita terus membuat, terus dengan hasil yang kita dapat terus bagus, terus hasilnya akhirnya lama-lama jadi seneng. Ini kan semua sebenarnya dari hobi sebenarnya. Akhirnya dari hobi itu kita bisa menjadi mendapatkan penghasilan, kita berkreasi bisa kan, begitu. Dan utamanya juga untuk para ibu-ibu yang menyenangi pada bidang ini. Jadi itu juga termasuk membantu juga mereka betul. Untuk mengekspresikan diri mereka juga tentunya kan Ibu. Nah, kita masuk pada selanjutnya Ibu. Kan ini udah berapa hari ya Ibu pamerannya? Ini hari kedua. Oh, hari kedua. Jadi
dalam beberapa hari pasti ada dong Ibu pengunjung yang datang kemari gitu. Kalau boleh tahu itu bagaimana respon pengunjung Ibu terhadap karya Ekoprint di Denpasar Festival ini, khususnya orang yang datang pada Rumah Eko Wastra ini? Iya. Nah, dari hari kemarin, hari pertama itu pengunjung lumayan banyak. Terus tipe pengunjung juga berbagai macam. Ada yang memang sudah tahu Ekoprint, tapi mungkin taunya cuma setengah-setengah. Ada yang memang dia sudah tahu betul. Kemudian ada yang benar-benar memang tidak tahu, tapi justru kadang-kadang yang tidak tahu itu karena dia lihat keunikannya, ini kain apa ya? Jadi malah dia lebih tertarik gitu loh. Jadi dari survei kemarin lah penjualan itu, kita kan ajak ngobrol. Jadi dia ingin kita jelasin, ini loh Ibu proses, ini dari daun loh Ibu. Jadi dia kaget, masa ini daun kayak gitu. Ini bukan print-print yang kayak di print itu kainnya. Jadi dari situ tertarik dia untuk memiliki produk Ekoprint. Nah teman-teman, pastinya dari pembahasan ini sudah menambah wawasan kita kan, baik kita yang sudah mengetahui sedikit atau bahkan belum mengetahui. Jadi ini adalah contoh-contoh karya dari Ekoprint yang ada di tempat ini saat ini. Nah Ibu, selanjutnya apakah pernah atau apakah ada Rumah Eko Wastra ini berkolaborasi dengan desainer atau komunitas dari lainnya gitu Ibu? Ya, untuk sementara saat ini belum, tapi kami memang ke depan pengen ada kolaborasi lah, karena kan ingin juga mungkin Ekoprintnya dikombinasi dengan endek ya kalau di Bali itu. Kemudian kita juga pengen ada desainer lah yang melirik kita nanti, mungkin membuatkan desain-desain seperti apa, karena kita sendiri hanya bisa membuat kainnya Ekoprint saja. Ya. Dan apa rencananya untuk kedepannya, bahwa rencananya itu seperti memperluas jangkauan produk itu? Ya. Apa yang mau Ibu lakukan untuk orang-orang lebih tahu nih ada Ekoprint khususnya pada Rumah Eko Wastra ini? Ya, dengan kami bisa ikut dalam event Denpasar Festival, tentunya kan kami sudah bisa memperkenalkan produk kami sekarang, dan tentunya juga sudah banyak yang sudah tahu gitu. Nah, ke depan kami juga ingin memperluas Druma dengan di samping dengan di media sosial kami juga mungkin akan mengikuti basar-basar yang tentunya juga akan memperkenalkan produk kami lebih luas. Nah, jadi Ibu, apa nih kata-kata untuk para mereka atau pembaca kita atau para pendengar kita tentang Ekoprint ini agar lebih dikenal gitu? Ibu punya kata-kata gitu atau sesuatu yang mau dikatakan, diungkapkan untuk mereka? Oke. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan yang ada di sekitar kita. Namun terkadang kita tidak menyadari, bahkan daun pun yang sebenarnya itu sangat bermanfaat dan mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Jadi sebaiknya kita lebih mengenal di sekitar lingkungan kita. Ada banyak yang bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti Ekoprint. Nah, sekian dari pembahasan kita teman-teman, dan kami harap Rumah Eko Wastra ini akan ikut pada festival tahun selanjutnya, yaitu Denpasar Festival tahun 2025. Sampai jumpa. Terima kasih. Rumah Eko Wastra Fashion